Shalom saudara. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan saudara, kalau pada pagi hari ini, kalau hari ini kita masih bisa menikmati udara yang segar. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati sinar matahari yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada banyak orang hari-hari ini juga mengalami hal yang berbeda. Ada banyak orang pada hari-hari ini mengalami jalan buntu. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami terasa gelap hidupnya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pada hari ini saudara mendapatkan penghiburan berkat kebenaran firman Tuhan. Saudara, topik hari ini adalah dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan 1 Raja-Raja ayat pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 16. Saya akan membaca ayat 7 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk saudara. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan dengan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah akan membuat jalan di mana tampaknya tidak ada jalan terbuka. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara,
Jika ini yang menjadi pergumulan saudara, maka hari ini saudara saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan untuk saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Elia dan janda Sarfat, saudara. Elia adalah seorang abdi Allah. Elia adalah seorang nabi. Elia adalah seorang hamba Allah yang hidupnya benar di hadapan Allah. Elia adalah seorang yang taat pada perintah Allah. Elia melakukan dengan segera perintah Allah, sehingga hidupnya dipelihara dan terpelihara oleh Allah melalui caranya Allah yang unik dan ajaib, saudara. Begitulah Allah menolong Elia dengan caranya yang ajaib. Sedangkan janda Sarfat adalah seorang janda tua beranak satu, seorang perempuan yang miskin dan susah hidupnya. Akan tetapi janda itu memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dia memiliki respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya melalui Nabi Elia, hambanya, abdi Allah itu, janda Sarfat itu merespon dengan baik dan dengan tindakan nyata, saudara. Sehingga ada mukjizat terjadi dalam kehidupan janda miskin di Sarfat itu, saudara. Sementara itu, saudara, bagaimana dengan kita orang Kristen? Ya, kamu, saudara, kamu orang Kristen disebut juga sebagai hamba Allah. Orang Kristen disebut sebagai orang percaya yang hidup oleh iman percayanya, saudara. Saudara dan saya adalah hamba Allah. Hamba Allah bukan hanya sebatas sebagai seorang pendeta, sebagai seorang yang melayani di gereja. Tapi Alkitab katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dialah adalah hamba Allah. Siapakah orang Kristen itu, saudara? Orang Kristen itu adalah saudara. Hamba Allah itu adalah saudara. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi, hiduplah sebagai hamba Allah yang memiliki respon yang benar terhadap berita firman Tuhan. Saudara adalah hamba Allah. Saudara adalah hamba Allah. Harusnya hidup saudara dan saya itu berbeda, unik, dan sesuatu yang membuat takjub, saudara. Harusnya begitu, saudara. Tapi menjadi masalah adalah kenapa banyak orang Kristen itu hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa orang Kristen kebanyakan hidupnya seperti kebanyakan orang, tidak mencerminkan sebagai hamba Allah, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menuntun dan menyediakan kebutuhan Elia. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Pada ayat yang ke-7, lagi musim kemarau pada zaman itu, saudara. Kemarau yang panjang, musim paceklik, tidak ada air, tanah menjadi kering, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dengan subur, apalagi menghasilkan buah, saudara. Ketika sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, Allah menuntun Elia memasuki wilayah bangsa kafir
yang didiami oleh para penyembah Baal, para penyembah Allah. Di sana Allah menyediakan kebutuhannya melalui seorang janda miskin di sana. Allah menuntun Elia, Allah menyediakan kebutuhan hidupnya, saudara. Pengalaman ini makin memperkuat seorang Elia dalam panggilannya di hadapan Tuhan, saudara. Makin memperkuat kepercayaan Elia akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Jika Allah sudah menyuruhnya, pastilah Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana saudara dipanggil hari ini, disitulah Allah memerintahkan kepada saudara untuk memenuhi panggilannya. Jangan takut dan khawatir, karena disitulah Allah akan menuntun saudara. Allah akan menyediakan kebutuhan saudara. Di mana itu ada banyak orang yang tidak mengerti dan tidak sadar bahwa Allah memperhatikan kehidupannya. Saudara, kadang-kadang kesukaran itu terjadi sekalipun kita berada dalam kehendak Allah, sekalipun kita berjalan dalam posisi yang benar. Tapi kadang-kadang kesukaran dan kesusahan itu menjadi bagian kita, saudara. Itu mau tidak mau harus kita lewati dan jalani melalui pengalaman yang sukar dan kesusahan. Itulah Allah akan menolong kita dengan caranya yang berbeda. Allah selalu punya cara untuk menolong hidupmu. Allah selalu punya cara untuk menolong hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, jika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan senang hati, saudara, percayalah bahwa saudara mendapatkan ganjarannya. Caranya yang ajaib dan lebih hebat daripada yang dapat kita duga. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga, itu yang akan kita terima. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, itulah yang akan kita terima. Begitu halnya dengan Elia, saudara. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Elia tentang kebutuhan hidupnya dicukupkan oleh Tuhan dalam panggilan tugasnya, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Elia punya ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dalam ayat 8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia mendapat pesan, Elia mendapat mandat untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga datanglah firman Tuhan itu kepada Elia. Ayat yang ke-9, bersiaplah. Saudara, ketika orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah-Nya, ketika mendengar firman Tuhan, bagaimana responnya? Apakah responnya positif? Apakah responnya segera bersiap-siap untuk melakukan firman Tuhan yang ia dengar? Saudara, pastikan saudara adalah orang yang tepat. Orang Kristen yang punya respon yang tepat terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan memenuhi kebutuhan hidupnya, saudara. Tak pernah lekat oleh waktu, kasih setia Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, bangsa kafir itu, penyembah berhala itu, dan diamlah di sana. Saudara, bagaimana mungkin seorang Elia disuruh Tuhan ke tengah-tengah orang yang di tengah-tengah bangsa yang tidak ia kenal dengan baik? Dia disuruh dia tinggal di sana. Tapi Elia berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, berdasarkan janji, berdasarkan perkataan Tuhan itu, saudara. Elia bersegera. Dikatakan, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, cara Tuhan menolong itu luar biasa, unik dan tidak terduga.
Tuhan memakai seorang janda miskin yang susah hidupnya, dipakai Tuhan untuk menolong dan memelihara hambanya Elia, saudara. Jika hamba Tuhan seperti Elia itu mengerjakan panggilannya dengan setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupnya. Begitu juga dengan saudara hari ini, dengan setia melakukan hal yang Tuhan senang, maka di situ Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara. Seolah-olah kesukaran dan kesusahan saudara itu setinggi langit, seberat-beratnya yang saudara rasakan, sepertinya tidak ada jalan untuk saudara berjalan, sepertinya di depan saudara gelap. Tapi percaya saudara, bahwa Tuhan akan menuntun hidup saudara ke jalan yang terang di dalam kebenarannya. Saudara, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu yang dipegang oleh Elia dalam mengerjakan tugas dan panggilannya. Ada janji Tuhan menyertai Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi seperti ini, apa yang engkau pegang dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Janji Tuhan kah? Atau janji orang-orang yang sudah memberikan janji kepadamu? Saudara, Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah berbohong. Tuhan tak pernah berdusta. Gusti Allah orang cidro janji. Nah, kata sama esto ambian, saudara. Tapi hari ini, hari kemarin, hidupnya benar-benar ambian. Berangkat saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai hidup saudara menjadi ambian. Jangan sampai hidup saudara menjadi sia-sia. Tetaplah dalam panggilan saudara sebagai hamba Allah. Siapapun saudara, baik engkau sebagai orang biasa, baik engkau sebagai pekerja, karyawan swasta, ataupun engkau seorang pegawai negeri, ataupun engkau seorang businessman, siapapun engkau saudara, tetaplah hidup dalam panggilanmu sebagai hamba Allah yang dapat dipercaya. Saudara, ayat 10 dikatakan sesudah itu ia bersiap lalu pergi. Ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, saudara. Apa maknanya? Ia taat 100%, saudara. Ia bersiap lalu pergi. Dia mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas dan panggilannya. Dia berjalan bergerak pergi menuju Sarfat, saudara. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ada seorang janda, Tuhan, janda miskin, saudara, sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak, saudara. Saudara, seorang janda pun masih bekerja, berlelah-lelah, berjerih payah untuk mengumpulkan kayu api untuk memasak makanannya, saudara. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Maksudnya aku haus. Aku haus. Tolong beri aku minum. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nambah, saudara. Bukan hanya air yang diminta oleh Elia, tapi Elia berkata, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, bagaimana kalau saudara berjumpa orang yang seperti ini, orang yang seperti Elia? Dia meminta air, tapi juga minta nambah roti. Dia meminta air, tapi juga minta nambah pautnya, saudara. Apakah jika saudara berada pada posisi janda miskin di Sarfat itu, saudara akan respon dengan baik? Saudara akan menerima itu dengan sukacita? Atau saudara sangat
waras enggak sih? Sudah minta air, sudah minta minum dikasih, nambah, minta makan pula. Sudah berbeda dengan saudara sahabat yang miskin ini, saudara. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahnya Elia yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun. Kata janda miskin itu. Janda miskin itu berkata kepada Elia bahwa ia mengatakan bahwa aku tidak ada makanan untuk dimakan kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara, ada stok logistik pun hanya sedikit, saudara. Itu pun masih bahan mentah, bahan baku, bukan yang siap dimakan, disantap, saudara. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Elia menghadapi seorang janda yang benar-benar susah hidupnya. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ia hidup bersama dengan seorang anak perempuan, saudara. Dan di situ dia memasak, kumpulkan kayu api untuk memasak makanan, untuk mengolah tepung supaya dapat menjadi roti. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perkataan terakhir ini, saudara, mengenaskan. Janda miskin ini sebenarnya sedang memberitahukan kepada Elia kalau hidupnya itu nyaris putus asa, putus harapan, seolah-olah hidupnya tidak akan lama lagi. Dia akan mati karena musim kemarau yang sangat panjang, musim kemarau yang tidak menyediakan air untuk kebutuhan hidupnya, saudara. Sehingga ia nyaris putus asa. Apalagi yang bisa kumakan? Apalagi yang bisa membuat aku kenyang? Apalagi yang bisa membuat aku mempertahankan hidupku, saudara? Itulah kira-kira yang dirasakan oleh janda miskin di Safat yang nyaris putus asa. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Bayangkan, saudara, jika saudara ketemu dengan orang yang seperti ini, apa yang menjadi pikiran saudara? Apakah saudara berkata syukurin, biar cepat mati saja? Saudara, apakah saudara tergerak oleh belas kasihan? Oh Tuhan, kiranya Engkau memberi aku kekuatan untuk memberkati hidupnya, supaya dia dapat mengenal Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi. Saudara, hanya ada 2 pilihan. Engkau merespon dengan baik, atau engkau mengeluhkan hidupmu dan mencaci maki orang lain. Saudara, itu yang dikasih Tuhan. Janda miskin itu menerima berita firman Tuhan. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Elia menyampaikan berita, pesan Tuhan kepada janda miskin, janganlah takut. Jangan takut dengan hidup. Jangan takut dengan kelangsungan kebutuhan hidupmu. Engkau pasti bisa makan. Engkau pasti bisa makan sampai kenyang. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan bermurah hati dalam kehidupanmu. Itu yang hendak dikatakan oleh Elia kepada janda miskin. Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi ada koma, saudara. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ada satu syarat dengan satu perintah, supaya janda miskin itu membuatkan dulu untuk Elia hamba Allah itu, saudara. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Saudara, sebenarnya kalau disimak baik-baik, pernyataan Elia adalah pernyataan yang orang yang kurang ajar. Sepertinya begitu, saudara. Kenapa? Dia memerintahkan
mendoakan dan memintanya lebih dahulu, saudara. Tapi inilah pesan yang hendak disampaikan Elia kepada janda miskin itu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ini yang hendak disampaikan oleh Elia, hamba Allah itu, kepada janda miskin di Sarfat yang sedang susah hidupnya, saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Percayakah saudara bahwa apa yang kau miliki hari ini, ketika mendengar pernyataan bahwa beras yang ada padamu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang, minyak yang ada padamu tidak akan pernah habis, tidak akan berkurang. Saudara, masih percayakah engkau akan hal ini? Saudara, mungkinkah engkau percaya dengan pernyataan ini seperti yang dialami janda di Sarfat yang mendengar pernyataan Elia kepadanya, yang disuruhkan Tuhan kepadanya? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ada batasnya, saudara, sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Jadi pemeliharaan Tuhan pada janda miskin di Sarfat yang susah itu adalah bahwa apa yang dimilikinya, tepung dan roti, tepung dan minyaknya, tidak akan habis sampai musim penghujan tiba. Itu berlaku yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, jika hari ini engkau dalam kesusahan, engkau dalam kesulitan, engkau merasa stok logistikmu sudah mulai menipis, ketika isi dompetmu sudah mulai kering, saudara, jika hanya yang terdapat hanya sedikit saja yang kau miliki dan sejumlah kecil uang yang kau punya, percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup membuat apa yang kau punya sampai pada waktu kelimpahan itu terjadi, itu tidak akan pernah habis. Akan terus menerus Tuhan cukupkan dalam kebutuhan hidup saudara. Dan janda miskin itu menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia hambanya itu kepadanya dengan sepenuh hati, serta melakukannya dengan segera, saudara. Tidak ditunda-tunda, saudara. Tidak, oh iya, apakah mungkin? Tapi janda itu melakukan dengan segera, dengan sepenuh hati, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, saudara. Saudara, dengan kata lain, perempuan janda miskin di Sarfat itu beserta dengan anaknya mendapat makan setiap hari sampai pada waktu musim penghujan, sampai pada waktu ada makanan telah tiba. Mendapat makanan setiap hari, dan itu membuat hidupnya cukup kenyang dalam pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan dan kesusahan seorang janda miskin itu tidak diremehkan oleh Tuhan. Kebutuhan janda miskin itu diperhitungkan oleh Tuhan. Apatah lagi saudara yang percaya kepada Tuhan hari ini. Tuhan tidak meremehkan kebutuhan hidup saudara. Tuhan tetap memperhitungkan kehidupan saudara. Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Ia mengutus Elia untuk memperkuat imannya dan memberikan berkat-berkat jasmani ketika janda miskin di Sarfat itu sudah nyaris putus asa, saudara. Nyaris kehilangan harapan, saudara. Janda yang percaya ini
bukan hanya menerima berkat jasmani dari Nabi Allah, dari hamba Allah, tapi ia juga menerima berkat rohani. Kebenaran firman Tuhan disampaikan kepadanya dan ia menerimanya, dan itu menghiburkan hatinya, saudara. Sehingga tepung dalam tepat itu dihabis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Bagaimana dengan orang Kristen yang mengaku-ngaku Kristen atau benar-benar Kristen di dalam Tuhan, saudara? Saudara, jika janda itu percaya kepada kebenaran janji firman Tuhan dan menerimanya dengan senang hati, memeliharanya, menyimpannya dalam hati, serta dia bergerak melakukan kebenaran firman Tuhan, mukjizat itu terjadi dalam kehidupan janda miskin di Sarfat itu, saudara. Saudara, seperti halnya pemazmur yang memproklamasikan bahwa Tuhan menjadi gembala dalam kehidupannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak mengingat apa-apa lagi, karena ia menyediakan kebutuhanku setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki iman dan tindakan yang seperti Elia dan janda miskin itu, saudara? Amsal 11 ayat 23, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Orang benar dapat mengharapkan kebahagiaan, tetapi orang jahat akan mendapatkan murka, saudara. Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tetapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan, keluh, dan caci maki, saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada orang suka memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya, tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyirami orang lain, ia menyirami dirinya sendiri, sehingga hidupnya tumbuh subur dalam pemeliharaan Tuhan. Janji Allah kepada orang yang murah hati, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati. Apakah itu pemberian berupa uang atau dirimu kah, waktumu kah, pikiranmu kah, ide-idemu kah, tenagamu kah? Saudara diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, menggunakan karunia-karunia yang saudara miliki untuk jadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurang. Itu fakta, saudara. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Itu janji firman Tuhan. Jika janji ini saudara pegang dalam hidup saudara, saudara akan menikmati hasil yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saudara. Sementara siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang yang mempercayakan diri kepada uangnya akan celaka. Orang yang mempercayakan diri kepada Allah akan tumbuh seperti pohon yang subur. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Orang yang saleh berkembang seperti tunas muda. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil
mengambil hati orang. Orang benar seolah-olah menanam pohon yang mengeluarkan buah yang memberi kehidupan. Dan orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana. Orang yang saleh akan terjamin hidup. Jadi orang yang saleh dan benar di hadapan Tuhan, saudara. Orang yang bijaksana bertambah penghidupan. Pastilah engkau akan dikenal oleh banyak orang, saudara. Saudara, kesimpulan hari ini, jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang memiliki kemurahan hati untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ingat, ada mukjizat dalam memberi. Pemberian itu akan kembali kepada Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara hari ini. Dalam berkat nama Yesus, Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di rumah, yang tetap percaya dan setia beribadah, mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati keluarga, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anakmu, diberkati orang-orang yang tinggal bersama dalam berkat nama Yesus. Tuhan akan memerintahkan berkatnya dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Tuhan sanggup membuat pekerjaan berhasil dan beruntung. Kau akan menikmati hasil jerih. Bahkan Tuhan berkata, orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Dalam berkat nama Yesus, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Jika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, tak pernah Tuhan menunda berkatnya. Tuhan memberkati hidup saudara dan memerintahkan berkatnya mendatangi hidup saudara hari ini dan hari esok sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya.